Shalom, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Andre Rambet akan mempresentasikan prinsip-prinsip liturgika dalam mata kuliah liturgika. Ya, kita mulai dari slide pertama, yaitu prinsip liturgi adalah sebagai tindakan perayaan iman gereja. Tindakan perayaan iman gereja yaitu iman yang dirayakan adalah tanggapan atas panggilan dan tawaran pernyataan diri dari Allah. Allah yang telah melaksanakan karya penyelamatan dalam sejarah. Jadi prinsip liturgi adalah celebrative act dalam bahasa Inggris yang berpusat pada Allah. Allah telah menyelamatkan, maka kita merayakan dengan liturgi. Di sini saya merangkum implikasinya adalah diadakan atas dasar iman pada Yesus Kristus. Tidak ada dasar yang lain yang dirayakan dalam liturgi. Suatu persekutuan persaudaraan anak-anak Allah merasa dipanggil bersama dan diutus bersama untuk memberitakan Injil. Yang selanjutnya sadar bahwa mereka umat yang dipilih dan diselamatkan. Merayakan dengan penuh sukacita dan pengharapan, kehikmatan tidak boleh merampas sukacita perayaan karya Allah. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu prinsip liturgi adalah tindakan pengungkapan diri gereja. Di sini adalah tindakan pengungkapan diri gereja menyatakan dirinya dalam liturgi. Kalau orang mau tahu tentang gereja, maka orang perlu melihat pertemuan umat yang sedang berliturgi. Sebagai contoh yaitu pematung mengekspresikan diri melalui hasil karya patungnya. Jemaat memuliakan Allah Bapa yang mengutus Yesus Kristus demi keselamatan mereka, dan dalam kuasa Roh Kudus umat mengenang misteri penyelamatan Allah dalam Kristus dengan penuh syukur. Di sini saya mau merangkum implikasinya, yaitu karena liturgi merupakan ungkapan diri gereja. Liturgi bersifat resmi. Kriteria resmi dan tidak resmi sebuah liturgi bukan bertolak dari si pemimpin, melainkan dari makna liturgi sebagai ungkapan hakikat asli gereja. Liturgi harus dipimpin oleh pemimpin resmi, dalam tanda kutip tertahbis atau orang yang secara resmi diberi mandat untuk itu. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tindakan partisipatoris. Tindakan partisipatoris ini yaitu prinsip liturgi adalah pengungkapan diri gereja, maka dilakukan oleh umat secara bersama-sama, secara sadar dan aktif. Dalam liturgi Kristen, semua umat-umat bersama melaksanakan ibadah itu. Awam diberi tempat luas dalam pelayanan ibadah, yaitu liturgis, dia mengambil kolekte dan khotbah. Di sini saya merangkum implikasinya adalah yang pertama, ada partisipasi yang muncul dalam responsoria, aktif dialogis. Misalnya umat, pemimpin, laki-laki atau perempuan, umat, paduan suara, dan sebagainya. Yang kedua, demikian pula harus diatur keseimbangan antara komunal, individualnya. Ada kebersamaan jemaat datang pada Tuhan, tetapi juga ada kesempatan datang secara pribadi kepada Tuhan. Dalam liturgi Kristen, semua umat bersama-sama melaksanakan ibadah itu. Awam diberi tempat luas dalam pelayanan ibadah. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tindakan naratif. Tindakan naratif muncul melalui urutan unsur liturgis. Contohnya adalah votum yang mengakui Allah sebagai pencipta dan pemeliharaan, pujian penyembahan, doa pengakuan dosa oleh umat, pernyataan pengampunan dosa, pemberitaan firman Tuhan yang menjelaskan kehendak Allah bagi umat yang sudah diperbarui, respons tindakan komitmen, dalam tanda kurung, pengakuan iman, doa syafaat, dan persembahan, sampai akhirnya doa berkat yang berisi pengharapan eskatologis. Di sini saya mau merangkum implikasinya adalah tindakan naratif muncul melalui urutan unsur liturgis ini. Yang pertama, ada keterlanjutan dari satu bagian ke bagian lain. Liturgi mengalir tanpa putus. Sebagai contoh kalimat formal, kita membuka dengan NKB dalam judul lagu, yaitu Mari Kita Membuka.
malah bisa memutuskan rangkaian. Yang kedua, sebaliknya kalimat-kalimat komentar yang bermakna dan variatif bisa membantu kontinuitas ibadah. Kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu tindakan proyektif dan eskatologis. Tindakan proyektif dan eskatologis ini sementara kita membawa sehari-hari ke dalam liturgi, kita juga membawa proyeksi masa depan. Salah satu elemen utama dari iman Kristen yang dinarasikan dalam ibadah kita adalah masa depan, dalam terang kerajaan Allah yang akan datang. Liturgi mengorientasikan kita kepada kerajaan Allah yang akan datang tersebut. Sewaktu kita menata ulang kembali kehidupan kita menata ulang dalam utama kerajaan Allah yang akan datang, kerajaan yang mengatasi segala batas-batas gereja. Di sini saya merangkum implikasinya dalam tindakan eskatologis, contohnya mencicipi perjamuan surgawi untuk semua orang beriman. Yang kedua, benediksi, penantian kesempurnaan kerajaan Allah, dan hidup mereka masih harus senantiasa berjuang untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam dunia. Terima kasih. Ini adalah sebagian dari presentasi dari saya, Andre Rambet, tentang prinsip-prinsip liturgika. Shalom, salam damai sejahtera.